Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjanul Crypto. Yuhu. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, seperti Bitcoin dan beberapa koin. Lumayan lah ya. Hari ini aja Bitcoinnya 98.000. Sebenarnya Bitcoin itu lagi konsolidasi atau sideway yang cukup lumayan panjang ya dari beberapa minggu terakhir. Ya harganya itu rata-rata di atas 94, 95, 96, 97, 98 ya 99 hampir 99.000 lah ya. Tertinggi dari Bitcoin, dan ini luar biasa banget ya tahun ini. Kenapa? Tahun ini adalah bakal terjadinya dampak dari halving Bitcoin pada tahun 2024 lalu. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, kalian bisa perhatikan ya, di sini menggunakan time frame bulanan, Bitcoin setelah halving itu gila kencang banget ya. Itu terlihat setelah halving Bitcoin kedua, yaitu pada tahun 2016. Garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Nah, di sini kalian bisa perhatikan di halving Bitcoin kedua tahun 2016 ya, dampak tertingginya itu adalah 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2017. Bahkan ini di akhir tahun 2017 ya, itu terjadi pemompaan yang sangat signifikan pada harga Bitcoin pada saat itu. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin ketiga, yaitu di tahun 2020, dan puncak tertingginya lagi-lagi yaitu sekitar 1 tahun setelahnya, bahkan itu diantara di bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021. Kemudian kita lihat lagi halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun 2024. Nah, chartnya dominan tuh mirip banget seperti tahun 2016, 2020, bahkan di tahun 2024. Makanya banyak sekali beberapa analis yang memprediksikan harga Bitcoin ya di tahun ini adalah tahun penentuan dan tertinggi dari Bitcoin. Bahkan ditargetkan dampak dari halving Bitcoin tahun lalu, yaitu tahun 2024, ditargetkan Bitcoin di tahun ini menyentuh lebih dari 150 ribuan dolar atau memasuki fase kotak yang warna hijau ini. Makanya saya selalu katakan, manfaatkan momen lagi koreksi atau buy the dip lah ya. Jangan FOMO ketika bullish, FOMO lah ketika bearish. Jadi cuannya itu maksimal banget. Kalau beli ketika lagi bullish ya bukannya untung malah nyangkut ya. Beli di saat bearish itulah momen yang paling cuan. Kenapa? Apalagi dampak dari halving Bitcoin tahun ini bakal lebih besar banget. Terus ada yang tanya, bang, kira-kira pakai exchange luar apa? Saya pakai Bitget ya. Saya pakai ini udah lebih dari 3 tahun. Mau tahun keempat saya pakai Bitget ini. Enak aja gitu ya, nggak ada maintenance, gangguan, dan lain sebagainya. Apalagi trade-nya itu 0%. Dan kalian juga bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto jika kalian melakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan di Bitget juga di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish saat ini ya, ada naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhir ini. Dan banyak banget ya beberapa altcoin ataupun meme coin yang hampir rata-rata listingnya secara langsung itu listing di Bitget ya. Seperti sebelumnya kemarin ada Picoin, ada Kaito, ada Count, ada banyak banget beberapa meme coin ataupun altcoin yang lahir atau listing secara langsung di Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, Bank Sentral Eropa saat ini mereka berencana menciptakan sistem pembayaran berbasis blockchain. Nah, apakah mereka bakal menggunakan blockchain yang familiar seperti Binance Smart Chain, Solana ataupun Ethereum? Ethereum cukup lumayan, tapi kita lihat aja apakah yang bakal mereka lakukan di tahun 2025 ini. Seperti ada gebrakan secara langsung di sini. Selain juga, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia berkomitmen menjadikan Amerika itu sebagai ibu kotanya kripto. Ya, kita lihat aja. Pokoknya setelah pemilu di tahun 2024 lalu selesai, pemilu Presiden Amerika Serikat, dan pemenangnya Donald Trump yang mana pro terhadap Bitcoin. Nah, di sini mereka pokoknya gempar banget ya untuk menjadikan Amerika sebagai ibu kota dari Bitcoin ataupun aset kripto. Oke, kita lihat aja nih. Sepertinya si Donald Trump ini lebih milih perang dagang ya terhadap beberapa negara dibandingkan Presiden Amerika sebelumnya. Oke, kita lihat nih. Yes, selanjutnya datang dari PP. Wah, udah lumayan beberapa hari ini saya udah lama nggak bahas dari PP. Ini kita lihat ya, menarik banget perhatian dari si PP. Kenapa? Ada beberapa transaksi menarik gitu ya di saat momen Bitcoin lagi sideway atau konsolidasi, dan kita lihat pergerakan hari ini PP naiknya kurang lebih 2% atau 3%, dan volume pedang mereka kurang lebih setengah miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 400-an atau 500 juta dolar ya. Jadi kita lihat perkembangan dari si holder PP pun meningkat ya di saat momen Bitcoin lagi sideway konsolidasi.
Di sini harga PP pun demikian. Ini kita lihat terlihat dari jaringan Ethereum, holder mereka naik hingga 404.000 holdernya, tapi kemarin sedikit menurun hingga 405.000, yang sebelumnya 405.000 saat ini ke 404.000 karena mungkin momen bullish ya di saat lagi hari ini ya. Dan kita lihat pengikatan beberapa holder juga terjadi. Kemarin itu ada yang melakukan entry hingga kenaikan holder mereka hingga 408, dan banyak juga sebelumnya hingga 383, bahkan hingga 700, bahkan hingga 1214 holder baru ya terjadi dalam 1 minggu terakhir. Kemudian Brian Armstrong pun menanggapi tentang beberapa munculnya banyak meme coin. Nah, di sini juga ya ditulis ya atau di tweet secara langsung oleh PP dengan mengatakan PP approves ya, dengan pernyataan dari Brian Armstrong ini adalah pendiri dari Coinbase Exchange atau dari Base Chain blockchain ya. Oke. Kemudian banyak juga nih bermunculan ketika Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat, dan yang mana dia pro banget gitu ya terhadap aset kripto atau Bitcoin, bahkan ingin menjadikan ibu kota dunia buat Amerika Serikat sebagai ibu kota Bitcoin dunia ya. Dan ini ada gambar meme dari PP juga dengan lelucon yang sama dengan karakter dari Donald Trump. Kemudian Binance pun mereka mengadakan event ya, eventnya lumayan banget dengan 6% bonus tier APR, yang mana kita lihat dalam tweet terbaru dari Binance yang menyatakan dukungan terbaru terhadap si PP tersebut. Dalam postingannya ya, bahwa di sini mereka bakal memberikan lebih banyak cara untuk menghasilkan uang dari si PP. Jadi kalian bisa menggunakan produk fleksibel Binance Earn dan buka bonus EPR penunjang sebesar 6% sebagai rewardnya. Ini saking sayangnya mungkin ya si Binance kepada meme coin yang banyak diperdagangkan gitu ya di pertukaran nomor 1 di dunia itu Binance sendiri. Bahkan di sini kita lihat tier apply-nya itu sampai dengan 0, dari 0 PP sampai dengan 2 juta PP. Jadi semuanya bisa mendapatkan hal tersebut. Tidak hanya itu, ini beberapa penurunan terjadi pada beberapa meme coin, dan yang terpukul banget gitu ya adalah Dogwifhead. Turunnya itu 680% dari ATH mereka. Nah, kita lihat beberapa meme coin termasuk SIBA 468%, Bread 452%, Bong 260%, Floki 270%, Dogecoin itu 147%, sedangkan PP itu hanya 180% dari ATH-nya. Oke, jadi dibandingkan dengan beberapa meme coin lain, ya PP masih menang lah ya. Makanya di sini banyak holder yang melakukan penahanan terhadap PP untuk melakukan pembelian di saat lagi konsolidasi tersebut. Dan hal tersebut kita lihat harganya masih jauh banget gitu ya. Saat ini standnya itu di angka 0,1-an atau 0,2 rupiah, dan kita lihat buat ke ATH-nya dia butuh sekitar 180%-an ya untuk mencapai ke ATH lagi dari si PP ini. Makanya potensial sebelum Bitcoin dan beberapa coin mencapai puncak tertingginya lagi, ya kalian sudah melakukan entry terhadap PP dan menahan PP, dan cuannya di saat lagi bullish. Jangan lagi bullish kalian atau lagi kencang-kencang yang baru melakukan entry di saat setway inilah, sebelum mencapai puncak tertinggi lagi dibuat PP. Kemudian banyak nih beberapa termasuk dari tweetnya PP Cosmic Justice. Kemudian, nah ini kalian bisa lihat, ini pendiri dari si Dogecoin, si Satoshi Nakamoto atau Billy. Dia nge-tweet gambar dari meme coin dari PP. Apakah tanda-tanda hal tersebut bakal terjadi? Dan tidak hanya itu juga, Elon Musk pun membahas tentang meme coin yang bakal naik selanjutnya adalah si PP. Nah, kita lihat ada NFT di Paris yang menampilkan dorongan ini kecerdasan buatan atau AI menggambarkan para pengikutnya blockchain. Nah, ini dilaksanakan edisi di tahun 2025 di NFT Prancis ya, yang menampilkan gambar PP, bahkan semacam kayak icon PP di dalam NFT Paris di tahun 2025 ini. Wah, ini acara global di Prancis yang mana menampilkan beberapa kecerdasan buatan AI ya, NFT yang mana banyak pergerakan dalam dunia blockchain. Tidak hanya Binance, kemudian Bitget, kemudian KuCoin, kemudian ada Crypto.com, bahkan Get.io pun itu support banget ya terhadap perkembangan dari PP. Bahkan mereka banyak menampilkan beberapa meme coin. Kita mengucapkan selamat pagi, bahkan gambar beberapa kita lihat ya, banyak banget beberapa checks yang membuat lelucon dengan kata karakter meme untuk mengucapkan hal-hal tertentu
yang dilakukan oleh beberapa exchange tersebut. Dan selain itu juga PP saat ini sudah terdaftar secara langsung di pertukaran terbesar di Jepang. Oke, menarik banget perhatian yang bakal menambahkan lagi holder atau peningkatan volume yang terjadi pada si PP khususnya di negara Jepang tersebut. Bahkan tidak hanya itu juga beberapa analis banyak yang memprediksikan hal tersebut bakal terjadi pemompaan terhadap PP, SRP, bahkan seperti OLTK dan banyak banget yang memprediksikan hingga naik hingga 20 kali dan terjadi di tahun 2025 ini. Bahkan diprediksikan di kuartal kedua PP bakal naik hingga 40%-an. Kita lihat aja pemompaan selanjutnya buat PP ya. Mudah-mudahan standnya di tahun ini ketika puncak Bitcoin bakal terjadi lagi ya, PP ya minimal 0,5 0,7 atau mungkin lebih dekat di angka 1 rupiahan. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena itu kalian sendiri. Selalu gunakan yang nyaman dan santai. Jadi apabila mereka dalam keadaan bearish, bullish dan gimana pun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.